Pada sore yang hujan itu di Jenewa, Swiss, semuanya tampak abu-abu. Langit, jalanan, dan terutama hati Elisabeth Duval, seorang janda miliarder, pewaris kekayaan besar dari industri farmasi. Di usianya yang ke-48, tubuhnya lumpuh dari leher ke bawah akibat kecelakaan helikopter. Tapi yang sebenarnya terpenjara bukan tubuhnya, melainkan jiwanya. Sendirian di sebuah villa mewah dari kaca dan marmer, dikelilingi perawat dingin dan pengasuh robotik, Elisabeth telah menyerah pada segalanya hingga suatu hari, seorang perawat baru tiba dari Brasil. Caio, 24 tahun, pemuda dari desa sederhana di pedalaman Sao Paulo, dikirim oleh sebuah agensi perawatan Eropa. Gaji awal, R15.000 per bulan, kontrak 5 bulan. Total, R75.000. Tugasnya sederhana, merawat, memberi makan, menemani rutinitas, dan siap sedia 24 jam. Tapi tak seorang pun, baik Caio maupun Elisabeth, menyangka apa yang akan terjadi. Saat pertama kali memasuki kamar itu, Caio melihat seorang wanita berkulit pucat, mata hijau yang sendu, dan rambut beruban yang ditata rapi. Dia diam membisu, menatap kosong ke arah jendela. Caio melangkah perlahan, meletakkan ranselnya di lantai, dan berkata, "Selamat sore, saya Caio. Saya datang untuk merawat Anda." Tak ada jawaban. Tapi dia bersumpah melihat setetes air mata mengalir perlahan di pipinya. Hari-hari pertama berlalu dalam keheningan total. Caio melakukan segalanya dengan kelembutan, mengganti spray, menyisir rambutnya dengan hati-hati, membersihkan air liur di sudut bibir tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak pernah menatapnya dengan iba, hanya dengan rasa hormat. Dan itulah yang menyentuh hatinya. Pada minggu kedua, sesuatu mulai berubah. Elisabeth, yang biasanya diam, akhirnya berbicara dengan suara lemah. "Kamu tidak memperlakukanku seperti orang lumpuh." Caio tersenyum. "Karena Anda bukan orang lumpuh." Dia menatap Caio lebih lama dari yang seharusnya, dan tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Seiring waktu, Caio mulai mengajaknya ke taman setiap sore. Dia memasangkan earphone dan memutarkan lagu-lagu Brasil, lalu berkata, "Pejamkan mata, madam. Matahari masih bisa menyentuh kulitmu." Dia tertawa mendengar kata-kata aneh itu. Tapi sejak saat itu, ia mulai menantikan momen itu setiap hari. Ia mencium udara, merasakan angin, dan yang terpenting, mendengarkan suaranya. Suara yang jauh lebih hangat daripada selimut pemanas manapun di Swiss. Setiap malam, Caio membacakan cerita untuknya dalam bahasa Portugis. Elisabeth tak mengerti artinya, tapi dia mencintai suaranya. Dengan mata berkaca-kaca, ia berbisik, "Lanjutkan, aku hanya ingin mendengarmu." Tapi ada satu masalah. Elisabeth memiliki seorang anak lelaki, Victor, 29 tahun, eksekutif sombong yang hanya datang untuk mengawasi warisan. Saat dia tahu bahwa pengasuh baru itu adalah orang Brasil miskin yang membacakan puisi di telinga ibunya, dia langsung marah. "Ibu, ini konyol. Sekarang jatuh cinta pada seorang perawat?" Elisabeth, tanpa menaikkan suaranya, menjawab, "Aku sudah pernah jatuh cinta pada bankir, pada bangsawan, pada miliarder." Ia berhenti sejenak dan memandang ke arah pintu. Tak satu pun dari mereka yang pernah membuatku tersenyum seperti pemuda sederhana ini. Pada malam ke-37 bekerja, Elisabeth mengalami sesak napas mendadak. Caio segera bertindak, melakukan prosedur darurat, memanggil dokter, dan duduk di sampingnya semalaman, menggenggam tangannya yang dingin sambil menyanyikan lagu pelan-pelan. Ketika fajar menyingsing dan Elisabeth membuka matanya, hal pertama yang dia katakan adalah, "Kupikir aku akan mati, dan hal terakhir yang kurasakan adalah genggaman tanganmu. Jika memang itu waktuku, aku akan pergi dengan damai." Caio menangis. Dan di saat itulah, sesuatu yang tak terlihat dan sakral tumbuh di antara mereka. Hari-hari setelah insiden itu terasa berbeda. Suasana di villa menjadi lebih hangat. Tatapan Elisabeth, yang dulu kosong, kini berbinar setiap kali Caio masuk kamar. Dan Caio,
sudah tidak lagi menganggap pekerjaannya sebagai tugas. Seolah ada kekuatan yang lebih besar dan tak terlihat yang membimbing setiap gerakannya. Ia mulai membawa bunga kecil dari taman dan meletakkannya di samping ranjang Elizabeth. Ia memutarkan lagu-lagu tenang dari Brasil, lalu bercerita tentang masa kecilnya, tentang sungai, permainan bola di tanah merah, dan aroma kopi segar di pagi hari. Elizabeth mendengarkan dalam diam, mata terpejam, dengan senyum kecil di bibir. Seolah-olah, untuk sesaat, ia lupa bahwa dirinya terikat pada kursi roda. Suatu sore, saat jalan-jalan di taman, Elizabeth tiba-tiba bertanya, "Cak Iyo, kamu percaya bahwa jiwa bisa saling mengenali tanpa harus bersentuhan?" Cak Iyo terdiam, menunduk, terharu. "Kadang-kadang, aku merasa jiwaku telah menemukan jiwamu." Malam itu, Cak Iyo tak bisa tidur. Ia memikirkan setiap kata, setiap tatapan, dan bagaimana pekerjaan ini kini membuat jantungnya berdegup dengan cara yang berbeda. Tapi hidup tak selalu indah. Victor, sang anak, mengetahui bahwa ibunya meninggalkan wasiat untuk memberikan kompensasi tambahan bagi Caio. Ia datang ke rumah dengan marah. "Perawat ini memanipulasi ibu," teriaknya. "Ibu sudah gila." Elizabeth tetap tenang dan menjawab, "Kamu tidak pernah menatap mataku seperti dia menatapku. Kamu tak pernah memperlakukanku sebagai manusia, hanya sebagai rekening bank." Victor pergi tanpa sepatah kata, tapi sebelum keluar, ia memberi peringatan. "Jika ini terus berlanjut, aku akan membawa ini ke pengadilan." Minggu berikutnya, Cak Iyo mendapat kabar dari Brasil. Ibunya sakit. Ia harus pulang. Elizabeth terdiam lama, lalu memandangnya dalam-dalam dan berkata, "Janjikan padaku, kamu akan kembali?" Cak Iyo hanya menggenggam tangannya dengan lembut. Ia tak berkata apapun. Terkadang, diam lebih bermakna dari 1000 kata. Saat perpisahan, Elizabeth menangis. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Bukan karena rasa sakit fisik, tapi karena rasa kehilangan. Ia merasa kembali ke dalam kegelapan, tempat dari mana Cak Iyo telah menyelamatkannya. Dan kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. 2 minggu kemudian, Cak Iyo sedang di rumah, di desa kecil, membantu merawat ibunya. Suatu pagi, seseorang mengetuk pintu. Sebuah mobil hitam mewah terparkir di depan. Dan dari dalamnya, turun dia, Elizabeth. Ya, sang janda miliarder, dalam kondisi lumpuh, menyeberangi lautan. Ia melewati bandara, penerbangan panjang, tatapan orang asing, dan segala ketidaknyamanan selama perjalanan. Tapi tak ada yang bisa menghentikannya. "Aku sudah bilang, jiwaku telah menemukan jiwamu, Cak Iyo. Dan aku tak akan membiarkannya pergi." Di seluruh desa, itu menjadi skandal besar. Ada yang bilang itu gila. Ada pula yang bilang itu kehendak Tuhan. Anak-anak berlarian di sekitar mobil seperti sedang menyaksikan dongeng yang menjadi kenyataan. Perlahan-lahan, mereka mulai hidup bersama di desa. Elizabeth merenovasi sebuah rumah kecil dengan jalur khusus dan fasilitas yang sesuai untuk kebutuhannya. Dan di dalam kesederhanaan itu, ia menemukan kedamaian yang tak pernah ia rasakan di istana manapun di Eropa. Cak Iyo membalasnya dengan perhatian, kasih sayang, dan kehadiran penuh. Ia membacakan buku, memasak, bernyanyi, dan Elizabeth membalasnya dengan cinta, kesabaran, dan rasa syukur. Tak ada kemewahan, hanya kejujuran dan ketulusan. Hingga suatu hari, di bawah pohon mangga yang sedang berbunga, Cak Iyo melamarnya. Tanpa cincin, tanpa tamu, hanya mereka berdua, dan langit sebagai saksinya. Elizabeth menangis, dan berkata, "Iya." Kata, "iya," itu menggema dalam hati Cak Iyo seperti melodi suci. Ia tak pernah mengharapkannya, bahkan tak pernah membayangkannya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa bahwa momen itu memang sudah ditulis oleh takdir sejak lama. Kabar itu menyebar di desa secepat api membakar jerami. Seorang janda miliarder lumpuh akan menikah dengan pengasuh Brasilnya. Ada yang tertawa, ada yang mencibir, tapi banyak juga yang terharu.
Ibu-ibu tua menangis dan berkata bahwa mereka tak pernah melihat cinta seindah ini. Anak-anak bertanya apakah ini dongeng sungguhan. Dan orang-orang beriman berkata bahwa ini adalah bukti nyata bahwa Tuhan menyatukan hati, bukan status. Pernikahan itu berlangsung secara sederhana. Gaun ringan yang telah dimodifikasi. Jas biru yang disewa Chayo dari kota sebelah. Tak ada gedung resepsi, tak ada prasmanan. Hanya tenda putih, bunga liar dari ladang, dan orang-orang yang hadir bukan karena makanan, tapi karena ceritanya. Saat mereka mengucapkan janji suci, seluruh desa terdiam. Aku memilihmu, Chayo, ucap Elizabeth dengan mata penuh cahaya, bukan karena kamu menyelamatkanku, tapi karena kamu melihatku, bahkan saat aku sudah tak bisa melihat apapun. Chayo menggenggam tangannya dengan lembut dan menjawab, kamu memberiku segalanya, meski tubuhmu tak bisa bergerak. Dan hari ini, aku berjanji, tak ada yang bisa membuatku pergi darimu. Orang-orang bertepuk tangan. Beberapa ibu berdoa dalam hati. Yang lain merekam dengan ponsel, dan video itu langsung viral di media sosial. Cinta telah menang, tulis sebuah caption yang menyebar dalam hitungan jam. Tapi kisah mereka tak berakhir di sana. Elizabeth memutuskan untuk menjual sebagian asetnya di Eropa. Ia membangun pusat komunitas untuk lansia dan penyandang disabilitas di desa itu. Semua orang berhak dirawat dengan bermartabat, katanya. Chayo mulai memberikan seminar untuk anak-anak muda tentang empati, rasa hormat, dan panggilan hati. Ia menjadi panutan. Tapi tetap sederhana, kaos putih, sandal jepit, senyum malu-malu. Dan setiap malam, saat dunia tertidur, ia berbaring di samping wanita yang dulu tak ada yang percaya bisa dicintai, tapi kini menjadi segalanya baginya. Meski lumpuh, Elizabeth berkata bahwa ia belum pernah merasa sehidup ini. Suatu malam, saat Chayo membetulkan bantalnya, Elizabeth berbisik, kalau semua ini hanyalah mimpi, tolong, jangan bangunkan aku. Chayo tersenyum. Kalau ini mimpi, aku ingin tidur bersamamu selamanya. Di luar, bulan purnama bersinar terang. Dan di dalam rumah kecil sederhana itu di pedalaman Brasil, dua jiwa, yang begitu berbeda, begitu tak terduga, telah saling menemukan, saling menyembuhkan, dan saling melengkapi. Bukan karena uang, bukan karena rupa, tapi karena sesuatu yang tak bisa dilenyapkan waktu. Cinta yang lahir dari luka, tumbuh dalam kasih, dan mekar dalam diam dua hati yang hanya ingin dilihat. Karena pada akhirnya, ini bukan hanya pekerjaan. Ini adalah pertemuan dua jiwa yang terluka, yang saling mengenal dalam diam. Dia lumpuh secara fisik. Dia diremehkan oleh kehidupan. Dan bersama-sama, mereka menemukan sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan miliaran rupiah. Cinta sejati. Jika kisah ini menyentuh hatimu, tinggalkan komentar di bawah. Bagikan kepada seseorang yang masih percaya bahwa cinta itu ada. Dan tentu saja, subscribe channel ini, aktifkan loncengnya bel. Karena masih banyak kisah seperti ini, yang bukan hanya untuk ditonton, tapi untuk dirasakan. Suatu sore, saat jalan-jalan di taman, Elizabeth tiba-tiba bertanya, Chayo, kamu percaya bahwa jiwa bisa saling mengenali tanpa harus bersentuhan? Chayo terdiam, menunduk, terharu. Kadang-kadang, aku merasa jiwaku telah menemukan jiwamu. Malam itu, Chayo tak bisa tidur. Ia memikirkan setiap kata, setiap tatapan, dan bagaimana pekerjaan ini kini membuat jantungnya berdegup dengan cara yang berbeda. Tapi hidup tak selalu indah. Victor, sang anak, mengetahui bahwa ibunya meninggalkan wasiat untuk memberikan kompensasi tambahan bagi Chayo. Ia datang ke rumah dengan marah. Perawat ini memanipulasi ibu. Teriaknya, ibu sudah gila. Elizabeth tetap tenang dan menjawab, kamu tidak pernah menatap mataku seperti dia menatapku. Kamu tak pernah memperlakukanku sebagai manusia, hanya sebagai rekening bank. Victor pergi tanpa sepatah kata, tapi sebelum keluar, ia memberi peringatan. Jika ini terus berlanjut, aku akan membawa ini ke pengadilan. Minggu berikutnya, Chayo mendapat kabar dari Brasil.
Ibunya sakit. Ia harus pulang. Elizabeth terdiam lama. Lalu memandangnya dalam-dalam dan berkata, "Janjikan padaku, kamu akan kembali?" Caio hanya menggenggam tangannya dengan lembut. Ia tak berkata apapun. Terkadang, diam lebih bermakna dari 1000 kata. Saat perpisahan, Elizabeth menangis. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Bukan karena rasa sakit fisik, tapi karena rasa kehilangan. Ia merasa kembali ke dalam kegelapan, tempat dari mana Caio telah menyelamatkannya. Dan kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. 2 minggu kemudian, Caio sedang di rumah, di desa kecil, membantu merawat ibunya. Suatu pagi, seseorang mengetuk pintu. Sebuah mobil hitam mewah terparkir di depan. Dan dari dalamnya, turun dia, Elizabeth. Ya, sang janda miliarder, dalam kondisi lumpuh, menyeberangi lautan. Ia melewati bandara, penerbangan panjang, tatapan orang asing, dan segala ketidaknyamanan selama perjalanan. Tapi tak ada yang bisa menghentikannya. Aku sudah bilang, jiwaku telah menemukan jiwamu, Caio. Dan aku tak akan membiarkannya pergi. Di seluruh desa, itu menjadi skandal besar. Ada yang bilang itu gila. Ada pula yang bilang itu kehendak Tuhan. Anak-anak berlarian di sekitar mobil seperti sedang menyaksikan dongeng yang menjadi kenyataan. Perlahan-lahan, mereka mulai hidup bersama di desa. Elizabeth merenovasi sebuah rumah kecil dengan jalur khusus dan fasilitas yang sesuai untuk kebutuhannya. Dan di dalam kesederhanaan itu, ia menemukan kedamaian yang tak pernah ia rasakan di istana manapun di Eropa. Caio membalasnya dengan perhatian, kasih sayang, dan kehadiran penuh. Ia membacakan buku, memasak, bernyanyi, dan Elizabeth membalasnya dengan cinta, kesabaran, dan rasa syukur. Tak ada kemewahan, hanya kejujuran dan ketulusan. Hingga suatu hari, di bawah pohon mangga yang sedang berbunga, Caio melamarnya. Tanpa cincin, tanpa tamu, hanya mereka berdua, dan langit sebagai saksinya. Elizabeth menangis, dan berkata, "Iya." Kata, "Iya," itu menggema dalam hati Caio seperti melodi suci. Ia tak pernah mengharapkannya, bahkan tak pernah membayangkannya. Tapi jauh di dalam hatinya, ia merasa bahwa momen itu memang sudah ditulis oleh takdir sejak lama. Kabar itu menyebar di desa secepat api membakar jerami. Seorang janda miliarder lumpuh akan menikah dengan pengasuh Brasilnya. Ada yang tertawa, ada yang mencibir. Tapi banyak juga yang terharu. Ibu-ibu tua menangis dan berkata bahwa mereka tak pernah melihat cinta seindah ini. Anak-anak bertanya apakah ini dongeng sungguhan. Dan orang-orang beriman berkata bahwa ini